Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam pemuritan Trio Group. Dan hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi mengenai perumpamaan talenta. Sebelumnya mari satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan sempurna sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni segala kesalahan, dosa dan pelanggaran kami, agar kami disucikan sehingga kami layak ada di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberi kami kebijaksanaan, hikmat dan pengetahuan. Dan biarlah rema firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami. Tolong Roh Kudus mengambil alih pemuritan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang disampaikan hanya kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudaraku, dalam perumpamaan tentang talenta ini ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari. Minggu lalu kita sudah pelajari mengenai poin kerajaan Allah. Dan hari ini kita akan belajar mengenai poin tentang talenta itu sendiri. Yang pertama, saudara, kita mengerti bahwa talenta itu adalah satuan berat zaman dulu yang setara dengan 33 kilogram jumlahnya. Tergantung apa yang dihitung, apa yang diukur. Bisa perak, bisa emas, bisa bahan-bahan apa lagi yang perlu dihitung dengan satuan talenta ini. Nah, untuk menyetarakan pendapatan penghasilan seseorang selama 20 tahun masa produktifnya, maka yang dipergunakan adalah 1 talenta perak. Jadi sejumlah itu setara dengan penghasilan manusia saat itu selama 20 tahun bekerja. Dan talenta ini kita tahu adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita yang mempunyai bobot, yang mempunyai kapasitas yang dapat dikembangkan sehingga itu bisa berkali lipat ganda. Ada yang di dalam tubuh kita, kemampuan berpikir, kemampuan bergerak, kesehatan, atau kemampuan kita dari pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan juga pastinya kekayaan yang kita punya. Apapun bentuknya, itu semua adalah talenta yang dimiliki kerajaan Allah yang diberikan kepada kita. Dan jangan lupa juga saudara, bahwa talenta ini juga menggambarkan jiwa-jiwa. Karena bagi Yesus tidak ada harta yang lebih berharga daripada jiwa-jiwa. Oleh karena itu kita harus mengerti, selain kemampuan, selain pengetahuan, selain harta kekayaan, Tuhan juga memberikan kepada kita jiwa-jiwa dalam kehidupan kita untuk kita kembangkan, terutama untuk kita bawa kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Karena jiwa-jiwa adalah harta yang paling berharga bagi Tuhan Yesus. Siapapun yang ada dalam kehidupan saudara, apakah dia keluarga, pasangan, orang tua, anak, bahkan karyawan sekalipun, itu adalah jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola dengan baik dan untuk kita kembangkan semaksimal mungkin. Saudaraku, pemberian talenta itu kepada kita memiliki beberapa asas penting. Kita akan belajar satu demi satu. Ada 3 asas penting ketika Tuhan ini memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Yang pertama kita baca di Matius 25 ayat 14.
Dikatakan seperti ini, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara, asas yang pertama adalah asas kepercayaan. Tuhan memberikan kepada kita talenta-talenta yang tadi disebutkan, itu dengan dasar mempercayakan bahwa menurut Tuhan kita dapat dipercaya. Saudara, kita mengerti dalam bisnis bahwa yang namanya kepercayaan itu adalah aset yang tidak bisa dirusakkan. Karena kalau sekali rusak, itu tidak akan bisa kembali dalam bentuk yang semula. Dan bahkan ada banyak orang yang kepercayaan sekali saja dihancurkan, dia tidak akan pernah dapat dipercaya atau memberi kepercayaan lagi kepada orang tersebut. Jadi saudara, asas kepercayaan ini harus kita hargai betul-betul, harus kita jaga betul-betul, karena Tuhan itu mempercayakan kepada kita, karena Dia melihat kita itu adalah partner kerja yang dapat dipercaya, partner kerja yang dapat diajak kerjasama, partner kerja yang jujur, yang punya integritas, sehingga dia mau mempercayakan hartanya yang berharga itu kepada saudara dan saya. Jadi saudara, ketika engkau melihat talenta-talenta yang ada dalam kehidupanmu, ingat satu hal ini, bahwa kepercayaan Tuhan terhadap kita harus kita jaga betul-betul. Bukan hanya karena kita akan mempertanggungjawabkan semua talenta itu di hadapan Sang Empunya, tapi kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita, menghargai dan menghormatinya, sehingga kepercayaan yang diberikan itu berharga buat kita. Lalu yang kedua saudaraku, di ayat selanjutnya, Matius 25 ayat 15. Dikatakan yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara, asas yang kedua adalah asas kapasitas. Apa artinya kapasitas? Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pribadi, satu sama lain berbeda. Tuhan ini tahu betul kapasitas masing-masing hambanya. Dia mengerti betul sejauh mana hambanya ini bisa berkembang, sejauh mana hambanya ini bisa melipat kali gandakan talenta-talentanya. Oleh karena itu dia membagi-bagikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Jadi saudara, kalau kita melihat diri kita dan semua talenta yang Tuhan percayakan, kita harus percaya bahwa Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Jadi tidak ada gunanya kita hidup membanding-bandingkan dengan hidup orang lain, dengan pencapaian orang lain, dengan apa yang dimiliki orang lain. Karena apa? Karena masing-masing punya kapasitasnya dan diberi sesuai dengan kesanggupannya. Jadi hidup ini bukan soal pertandingan. Siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih jago, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih dulu berhasil. Bukan, tetapi pertandingan kita adalah dengan rencana, rancangan Tuhan dan kapasitas yang sudah Tuhan tentukan untuk kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Sejauh mana kita bisa melipat gandakan talenta yang Tuhan berikan sesuai kapasitas kita. Oleh karena itu, kita fokus saja pada apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Fokus saja pada kehidupan kita. Jangan pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup saudara kita, tetangga kita, kenalan kita, sahabat kita. Karena itu membuat kita tidak pernah puas dan selalu merasa harus berkompetisi dengan orang lain. Hidup itu bukan kompetisi dengan orang lain. Hidup itu kompetisi dengan diri kita sendiri.
seberapa sanggup kita memperbesar, mengupgrade semua talenta dan memperbesar kapasitas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi tentang talenta ini kita mengerti bahwa masing-masing sudah mempunyai jalannya sendiri-sendiri, sudah mempunyai jalurnya masing-masing. Dan tanggung jawab kita mengusahakan agar setiap kapasitas dan kesanggupan yang Tuhan sudah lihat dalam diri kita, kita pergunakan semaksimal mungkin untuk kerajaan Allah. Lalu selanjutnya yang ketiga, saudaraku. Poin yang ketiga ada di ayat 19. Ditulis seperti ini, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudaraku, asas yang ketiga adalah asas pertanggungjawaban. Setiap talenta tidak terkecuali, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita usahakan, Tuhan akan memperhitungkan, katanya, melakukan perhitungan. Apa yang sudah Dia berikan, apa yang kita hasilkan untuk kerajaan Allah, dan bagaimana kita sudah bertanggung jawab atas semua talenta tersebut. Jadi kembali lagi, hidup kita bukan persaingan dengan kanan kiri kita, tetapi bagaimana kita bekerja, mengejar, bertanding dengan hari ketika kita harus mempertanggungjawabkan semua talenta-talenta kita. Kita melihat bahwa Tuhan ini tidak memperhitungkan jumlah. Yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4. Tuhan tidak menuntut yang 2 harus punya sama seperti yang 5. Atau Tuhan tidak meminta yang 5 menjadi lebih dari 10. Tetapi ketika engkau melakukan bagianmu dan mempertanggungjawabkannya sehingga itu mendatangkan keuntungan bagi kerajaan Allah, baik segala apa yang kau punya, apa yang ada dalam tubuhmu, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan padamu, semuanya engkau berikan, engkau kerjakan, engkau pertanggungjawabkan untuk kerajaan Allah. Berapapun hasil yang kita dapatkan, Tuhan memperhitungkan pekerjaan kita. Tuhan memperhitungkan jerih lelah kita. Oleh karena itu, saudara jangan terlalu menuntut dunia atau orang-orang di sekitar memberikan saudara dan saya satu reward, penghargaan dari apa yang kita kerjakan. Karena kita tidak butuh penghargaan dari orang lain. Kita tidak perlu mengejar penghargaan, applause, penghormatan, pengakuan dari orang lain atau dari atasan kita, dari sekeliling kita, dari dunia. Kita tidak memerlukan itu. Karena yang kita kejar dan yang kita inginkan adalah penghargaan yang tertinggi yang dari Tuhan yang sudah mempercayakan talenta itu kepada kita. Raja yang memiliki kerajaan ini, itu penghargaan yang kita nanti-nantikan di akhir hidup kita. Jadi jangan silau dengan segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Fokus kita adalah penghargaan dari Sang Raja, Sang Tuan yang mengatakan, baik sekali apa yang kau perbuat, hambaku yang baik dan setia. Itu yang kita kejar, itu yang kita cari. Karena itu Kolose 3 ayat 23 dan 24 berkata, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Walaupun kau sedang mengerjakan hal-hal sepertinya untuk perusahaan, sepertinya untuk orang lain, sepertinya untuk gereja, sepertinya untuk organisasi. Apapun yang kau kerjakan di dalam kehidupanmu, jangan lakukan untuk manusia, tapi lakukan untuk Tuhan. Karena kemudian ayatnya berkata, karena dari Tuhanlah engkau akan mendapatkan upah
upah yang terbaik. Jadi fokuskan diri kita dalam mengerjakan talenta ini, melipat gandakan segala kemampuan dan kapasitas yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita ini untuk menyelesaikan pertandingan ini, sehingga kita bisa berdiri di hadapan Sang Empunya harta, Sang Empunya talenta, dan Dia menyambut kita sebagai hamba yang baik dan yang setia. Mari saudaraku, kita akhiri pemuritan kita malam hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang singkat. Tetapi kami mohon Roh Kudus terus mengajarkan kami lebih dalam, sehingga kami mengerti tanggung jawab kami. Kami mengerti apa yang harus kami kerjakan. Kami bisa melihat talenta-talenta mana yang belum kami kembangkan, talenta-talenta mana yang belum kami usahakan, atau talenta-talenta mana yang sudah Tuhan percayakan tapi kami sia-siakan, kami biarkan begitu saja, dan tidak ada nilai tambah yang kami lakukan untuk itu atau menjadi saluran berkat untuk orang lain. Terus ingatkan kami Roh Kudus, sehingga tidak ada satu talenta pun yang lalai kami kerjakan. Ketika harinya datang, kami dapat berdiri dengan bangga dan kami mempersembahkan seluruh pekerjaan kami yang sungguh-sungguh kami kerjakan hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan doa ini di dalam satu nama yang besar, nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu, terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati segala sesuatu yang kau kerjakan. Diberkati kedua tanganmu, dibuat Tuhan berhasil apapun yang Dia perbuat. Diberkati setiap talenta-talenta yang ada dalam kehidupanmu. Engkau dapat melakukannya bertanggung jawab kepada Tuhan dan melipat gandakannya hanya untuk kerajaan Allah. Diberkati engkau dengan anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan, hikmat, dan pertolongan dari Roh Kudus bersama dengan engkau, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat melakukan bagian kita untuk melakukan yang terbaik dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.